94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Senin ya, awal pekan di 30 Mei 2022. Dan saat ini kita akan coba membahas topik kita, KM Ladang Pertiwi Karam, potret buram standar keamanan transportasi antar pulau di Sulsel. Di mana pendengar ini merupakan kelanjutan kebersamaan kita dari opini publik lintas Makassar pagi tadi, di mana kami juga sudah mengundang komentar Anda, partisipasi Anda untuk bergabung memberikan pendapatnya ya terkait sistem pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kita akan coba perbincangkan ini pendengar dengan narasumber-narasumber yang akan hadir di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Senin 30 Mei 2022. Dan kalau Anda mendengar informasinya ya, bahwa diduga tidak layak angkut penumpang, ini menjadi penyebab tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene, Kepulauan Pangkep. Kami hadir untuk bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan coba perbincangkan ya terkait topik kita, KM Ladang Pertiwi Karam, potret buram standar keamanan transportasi antar pulau di Sulsel. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Cinta kasihku yang dulu hilang.
Dah, aku dan kamu, oh kasih di antara kita untuk selamanya. Oh kasih, oh kasih, oh kasih, oh kasih. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, hari ini Senin 30 Mei 2022. Dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama dengan kami ya, melalui line telepon di 0821 33339440 untuk berbincang bersama terkait topik kita KM Ladang Pertiwi Karam, potret buram standar keamanan transportasi antar pulau di Sulawesi Selatan. Dan pastinya juga sebentar kita akan coba perbincangkan dengan narasumber kita yang akan bersama dengan kita di pagi hari ini pendengar, membahas terkait seperti apa sistem pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk Anda ini saya buka line telepon di 0821 33339440 untuk yang ingin bergabung memberikan komentarnya terkait sistem pelayaran di Sulawesi Selatan pendengar. Dan dari hasil informasi yang sudah diperoleh ya tadi ketika Anda menyimak lewat warta pagi di pukul 6 pagi, bahwa diduga tidak layak angkut penumpang ini menjadi penyebab tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajenek, Kepulauan Pangkep pendengar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Mayor Infanteri Sarman dari Kodam 14 Hasanuddin ini sudah melakukan searching area dengan helikopter di perairan Kepulauan Pangkep minggu pagi kemarin ya. Dan usai memantau via udara selama 2 jam menggunakan helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara, Gubernur menjelaskan pihaknya melakukan peninjauan bagaimana pencarian warga yang menjadi korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02. Hal itu dilakukan pendengar untuk membantu pencarian korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 yang masih dalam pencarian. Dan terkait penyebab terjadinya musibah ini ya, Gubernur Sulawesi Selatan menuturkan bahwa diduga faktor spesifikasi kapal motor Ladang Pertiwi 02 yang diduga sudah tidak layak untuk mengangkut penumpang. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan ya, kondisi cuaca yang ekstrim ketika itu. Dan Gubernur Sulawesi Selatan juga menginformasikan bahwa dari 42 penumpang, sekitar 17 penumpang yang telah ditemukan ya, yakni 10 orang sudah dievakuasi, tepatnya di Kabupaten Pangkajenek, Kepulauan Pangkep, dan tengah menjalani trauma healing dari pemerintah daerah. Lantas seperti apa ini komentar Anda terkait sistem pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan? Saya juga nantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 0821 33339440. Di mana tadi ketika kita bersama di opini publik pendengar, Anda semua pendengar yang sudah berpartisipasi sudah menginformasikan bahwa sebenarnya ini sangat dibutuhkan kontrol, sangat dibutuhkan pengawasan terhadap pelayaran yang boleh dikatakan ini baik itu antar pulau yang ada di Sulawesi Selatan sebelum berlayar pendengar. Ini sangat penting
guna meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Apalagi dari hasil informasi yang sudah kita dapatkan tadi bahwa ternyata sebenarnya kapal ini diperuntukkan untuk memuat barang, tetapi ternyata ada penumpang di dalamnya. Saya buka komentar Anda untuk bergabung bersama kita juga di sini di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti. Ya, Pak Abdullah Sewang ya di Iya. Makassar. Mungkin ini Pak Abdullah Sewang sudah memonitor juga tadi di opini publik Lintas Makassar Pagi dan juga sudah mengetahui informasi terkait tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene. Bagaimana ini pendapat Anda terkait sistem Iya. pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan, Pak Abdullah Sewang? Sebenarnya ini pengawasan yang sangat perlu. Mhm. Ya, untuk melihat kondisi keadaannya kapal ini. Iya. Iya, kalau itu kapal barang, ya diusahakanlah jangan memuat orang. Iya. Kan barang itu sudah berat. Iya, ini buktinya kapal ini tenggelam tanpa terapung. Berarti ada muatan yang berat di dalamnya. Mhm. Ketahuan sekali, seandainya terapung, tidak cepat di dalam ini kapal, tapi tidak terapung, dia tenggelam Iya. dasar laut. Jadi susah dideteksi. Mhm. Ini seharusnya yang punya kapal ini harus bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab Iya. penuh. Mhm. Iya, sama anak kodanya. Mhm. Sudah tahu kapalnya barang memuat barang, Iya. memuat orang lagi. Mhm. Jadi Di memang atasnya Mhm. tumpukan barang itu manusia dia tidak tahu bagaimana beratnya. bukan diperuntukkan untuk penumpang ya, Pak Abdullah Bukan Sewang. untuk penumpang. Iya. Ini lagi kurang kontrolnya nakodanya, Mhm. bagian mesinnya sampai kehabisan bahan bakar. Mhm. Iya. Ya memang juga ada memang faktor cuaca. Iya. Ada faktor cuaca. Iya, kita tidak tidak sangka itu bahwa faktor cuaca yang menghantam juga mereka. Mhm. Ya, hanya karena kelalaiannya mereka itu kapal barang dipakai kapal muatan orang. Mhm. Jadi kapal ini ya mungkin saja boleh dikatakan Tidak seimbang ya, tidak sesuai dengan seimbang, standar. betul. Mhm. Kelebihan muatan juga. Kelebihan muatan. Mhm. Iya. Sampai dia tidak terapung ini kapal. Mhm. Jadi apa harapannya mungkin ini ke depannya agar peristiwa ini tidak terjadi lagi Saya nih? minta di bagian pelayaran yang berwenang itu harus mengecek, mendeteksi Iya. kapal-kapal yang pengangkutan antara pulau. Mhm. Karena banyak kapal-kapal yang angkutan pulau itu yang harus memang diperiksa. Mhm. Iya, dideteksi. Baik. Itulah gunanya bagian pelayaran Mhm. yang menangani masalah lautan. Oke. Saya kira itu masukan saya. Semoga orang-orang ini bisa didapat semua. Mhm. Ya. Amin, amin. Mhm. Iya, supaya bisa teratasi segala ketimpangan angkutan laut. Baik. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdullah Sewang ada masukan ini ya dari pendengar kita terkait sistem pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan. Memang perlu ada pengawasan, ada kontrol di dalamnya sebelum kapal ini berlayar, entah itu antar pulau ataupun kemana. Karena dengan seperti itu hal-hal yang memang harus dilakukan, ada prosedur yang sudah disesuaikan, maka ini bisa meminimalisir ya kecelakaan yang dapat terjadi di laut, pendengar. Kita terima lagi untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama dengan kami ya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi 0821 33339440 pendengar. Kita berbicara soal karamnya atau tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Kita terima dulu pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sunarti Tasik Malilin. Dari Pak Kaharudin Beta. Kaharudin Beta di Jeneponto, Mbak Narti. Apa kabar ini Pak Kaharudin Beta? Ya, kabar baik. Jeneponto sudah 4 hari belakangan ini hujan, Mbak. Hujan ya, cuaca ini. Hujan deras. Hujan deras. Pada waktunya semua sama, jam 16 sore sampai malam. Semua sama jam 16 sore. Oke. Tetap berhati-hati, semoga aman-aman Kabupaten Jeneponto ya, Pak Kaharudin Beta ya. Sejauh ini tidak ada bencana yang aman-aman saja di Amin, sekitar saya, amin. Mbak. Kita bahas ini, mungkin Pak Kaharudin sudah mendengar informasinya terkait tenggelamnya KM Ladang Iya, Pertiwi. oke. Kalau transportasi laut, karena saya juga pernah naik kapal dari Bajoy ke Kolaka, Mbak. Iya. Jadi, bahwasanya transportasi laut itu tidak berangkat jika tidak aman. Baik kapal maupun rute. Iya. Maka analisa kecelakaan transportasi laut adalah faktor human error. Human error. Iya, baik dalam kapal itu sendiri maupun saat pelayaran. Iya. Termasuk faktor perubahan cuaca sebelum berlabuh. Iya. Termasuk juga musibah berenang di tempat destinasi seperti yang dialami mungkin. Putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ini faktor human error. Demikian, selamat pagi. Terima kasih Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Singkat, padat namun jelas ya. Sesuai aturan ada prosedur yang dilakukan sebelum keberangkatan kapal ini. Jadi memang tidak serta-merta kapal berlayar begitu saja, tetapi memang ada prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan. Selain itu ada human error sehingga mengakibatkan ada kecelakaan yang terjadi di laut, seperti halnya tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene, Kepulauan Pangkep ya. Terima kasih Pak Kaharudin Beta juga sudah memberikan komentarnya di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Senin 30 Mei 2022. Tetap bersama kami pendengar. Ada apakah denganmu yang selalu melihatku? Kau berikan senyum bila ku tak ada
Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Senin awal pekan di 30 Mei 2022. Dan sembari kami juga akan menantikan komentar Anda ataupun juga masukan Anda terkait sistem pelayaran antar pulau yang ada di Sulawesi Selatan ya. Line telepon di 0821 3333944 pendengar masih kami buka saat ini untuk Anda yang ingin memberikan argumennya, pendapatnya, masukannya ataupun juga komentarnya pagi hari ini pendengar. Dan berbicara terkait sistem pelayaran di Sulsel, kita berkaca pada satu peristiwa kecelakaan di laut ya. Ini terkait peristiwa tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Selat Makassar, tepatnya di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Dan upaya pencarian ini dilakukan melalui jalur laut dan juga udara, dengan memperluas juga wilayah pencarian hingga mencapai 15 nautical mile dari lokasi kejadian pendengar. Dan memang upaya pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi ini terus dilakukan dengan melibatkan seluruh potensi SAR yang ada, termasuk juga nelayan-nelayan yang ada di sekitar pulau pendengar ya, khususnya di pulau dekat Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Baik itu Basarnas, TNI Polri, dan juga pemerintah daerah Sulawesi Selatan terus berjibaku melakukan upaya pencarian terhadap para korban yang masih dinyatakan hilang. Dan kalau tadi Anda mendengar informasinya lewat Warta Pagi ya, oleh Kepala Basarnas Makassar, ada Pak Junaidi yang mengatakan bahwa pencarian melalui jalur laut ini juga sudah dilakukan, yakni dengan menggunakan kapal milik Basarnas, nelayan, TNI, Angkatan Laut dan juga Polairut ya. Dan pencarian juga dilakukan melalui jalur udara pendengar, menggunakan helikopter milik TNI dan juga Skadron 6 Lanut Sultan Hasanuddin, dan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan
dari Lanut Sultan Hasanuddin ini diperluas mencapai 15 nautical mil, di mana sehari sebelumnya pencarian itu dilakukan hanya sejauh 10 nautical mil dari lokasi kejadian. Jadi ada tambahan ya. Dan meskipun ini terus dilakukan pencarian yang saat ini masih terus berlanjut ya, Basarnas Makassar juga sudah melakukan persiapan, yakni dengan mendirikan posko di Dermaga Pawa Terek Kota Makassar dalam mendukung operasi pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung memberikan masukannya kepada kami ya, terkait bagaimana sebenarnya sistem pelayaran di Sulsel, terkait pengawasan ataupun juga kontrol yang harus dilakukan sebelum kapal melakukan pelayaran. Saya buka line telepon pendengar di 082133339440 atau lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama, ataupun juga komentar Anda di live Facebook ya, di kolom chat, karena saat ini kami juga sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar maupun YouTube di RRI Makassar. Tetapi sebelum itu kami hadirkan dulu informasi dari rekan reporter RRI Makassar, rekan Kristianto, terkait penyebab KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene, Kepulauan Pangkep tenggelam. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Mayor Infantri Sarman Kodam 14 Hasanuddin melakukan searching area dengan helikopter di perairan Kepulauan Pangkep Minggu pagi. Usai memantau via udara selama 2 jam menggunakan helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara, Gubernur menjelaskan pihaknya melakukan peninjauan bagaimana pencarian warga yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi 02. Hal itu dilakukan membantu pencarian korban yang masih dalam pencarian. Terkait penyebab terjadinya musibah ini, Andi Sudirman menuturkan diduga faktor spesifikasi kapal motor Ladang Pertiwi 02 yang diduga tidak layak angkut penumpang. Selain itu juga dipengaruhi faktor perubahan kondisi cuaca yang ekstrim. Sulsel ini kita ada nama-nama listnya, jadi ada juga termasuk di dalamnya beberapa warga. Sebenarnya ini kan mereka ini ada beberapa yang memang menunggu jadwal untuk ini, tapi yang ditumpangi memang aplikasi memang ya, mungkin bahwa bukan sebagai kapal angkut, tapi mungkin karena cuaca memang yang agak-agak kemarin itu terjadi ekstrim cuaca yang tidak unpredictable. Jadi memang suatu kondisi yang sangat berbeda hari ini yang kita lihat. Jadi suatu cuaca yang memang pergerakan perubahannya terjadi sangat ekstrim, tetapi tidak normally terjadi satu hari ataupun satu hari setelahnya, ya, sebelum dan sesudahnya. Semua mudah-mudahan kita ada hasil insyaAllah ya. Ya kita tetap berjalan. Lanjut Gubernur Sulsel, dari 42 penumpang, sekitar 17 penumpang yang telah ditemukan, yakni 10 sudah dievakuasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkep dan tengah menjalani trauma healing dari pemerintah daerah. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Dan pendengar, ketika Anda menyimak informasi dari reporter RRI Makassar rekan Kristianto tadi, ini sudah diperoleh informasi bahwa diduga tidak layak angkut penumpang. Ini menjadi penyebab tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di perairan Kepulauan Pangkajene, Kepulauan Pangkep. Dan sebentar kita akan coba bahas bersama dengan narasumber kita, pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
cari kepuasan di sana sini, dan biarkan aku mandiri. Aku bosan hidup di sangkar madu dengan aturan yang menjeratku. Ingin aku segera berlalu, bebas, lepas, aku mau bebas. Suka-suka, aku suka, mau kemana saja. Jangan coba-coba kamu menghalangiku. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Senin 30 Mei 2022. Dan kita coba bahas pendengar ya, topik kita di kesempatan pagi hari ini. Kami sudah bersama dengan Kapten Yohanes Kosotedang. Beliau adalah Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Syah Bandar Utama Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kapten Yohanes. Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kapten Yohanes ya. Nah ini kita ketahui bersama ada kecelakaan yang terjadi di laut ini, tepatnya di Kabupaten Pangkep. Peristiwa tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02. Mungkin ini Kapten Yohanes bisa diinformasikan kepada seluruh pendengar kita seperti apa informasi yang sudah didapatkan sesuai dengan data yang terkait ini tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02, Kapten Yohanes. Ya baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa KMN Ladang Pertiwi 02 adalah merupakan sebuah kapal nelayan yang berada di Pulau Pemantauan, berangkat dari Pelabuhan Potre tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 18.30 menuju ke Pulau Pemaruan. Nah, pada saat dalam pelayaran, kapal tersebut diperkirakan harusnya tiba hari Kamis sore. Yeah. Namun belum sampai ke tujuan karena mengalami musibah di laut. Nah, kemudian pada hari Jumat kami mendapat berita dari keluarga korban bahwa kapalnya mengalami kecelakaan di laut dan kapalnya belum sampai ke tujuan karena mengalami kecelakaan di laut. Nah, sampai sekarang ini telah dilakukan pencarian di laut bekerjasama dengan tim SAR, Kantor Syah Bandar Utama Makassar, kemudian dari TNI Angkatan Laut, Polairut, dan masyarakat lainnya sudah bersama-sama mencari keberadaan daripada kapal tersebut dan juga korban yang diangkut oleh kapal tersebut. Nah, sebagai informasi bahwa perkiraan penumpang yang naik di atas kapal itu dari Pelabuhan Potre sekitar 42 orang. Itu data sementara yang disampaikan oleh keluarga korban. 42 Kemudian, orang ya Kapten Yohanes ya? Ya. Berapa korban yang sudah ditemukan ini dari data Kapten? Dari data yang sudah ditemukan korban itu sudah sampai pada kemarin sore itu sudah 31 orang. 31 orang. Ya, sudah 31 orang. Dan sebagian sudah kembali ke pulau dan sebagian masih ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin ada 7 orang dibawa oleh kapal yang menolong di laut. Dan ada juga 4 orang di Kota Baru yang ditolong juga oleh kapal TNI Angkatan Laut. Demikian sementara dari kami. Iya,
Tadi kan Kapten Yohanes ini sempat menginformasikan kalau kapal yang mengalami kecelakaan ini adalah merupakan kapal nelayan, dan ada juga informasi ini kapal yang seharusnya diperuntukkan untuk memuat barang seperti itu. Namun mengapa penumpang ini bisa naik ini di kapal tersebut, khususnya di KM Ladang Pertiwi 02 dari hasil informasi yang didapatkan ini, Kapten Yohanes? Ya, jadi KMN Ladang Pertiwi 02 itu menurut informasi dari petugas bahwa kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potre tanpa sepengetahuan oleh petugas yang ada di Pelabuhan Potre. Jadi kapalnya berangkat sendiri tanpa penumpang, jadi tidak dilihat oleh petugas bahwa kapal itu sedang membawa penumpang. Dan kapal itu menyinggahi beberapa tempat mungkin untuk mengambil penumpang atau keluarga daripada kapal itu sendiri yang ada di Pulau Pembaruan begitu. Jadi boleh dikatakan tanpa sepengetahuan petugas di Pelabuhan Pawatere ini ya, Kapten Yohanes ya. Jadi betul. Mungkin bisa diinformasikan sebenarnya bagaimana proses pengawasan di pelabuhan sebelum kapal ini berlayar sehingga ini dinyatakan layak untuk melakukan pelayaran ini, Kapten Yohanes. Ya, sebagai prosedur untuk sebuah kapal melakukan suatu pelayaran itu, yang pertama bahwa nakoda kapalnya itu harus melaporkan keberadaan kapalnya dan kesiapan kapalnya untuk berangkat. Nah, nanti setelah itu nanti akan diperiksa oleh petugas di pelabuhan di mana kapal itu akan berangkat. Nah, kalau di dalam pemeriksaannya itu kalau ternyata kapal itu tidak memenuhi ketentuan untuk berangkat, maka kapal itu tidak bisa diberangkatkan. Demikian. Jadi memang ada prosedur yang harus dijalankan ya, sehingga kapal itu dinyatakan layak untuk berlayar ya, Kapten Yohanes ya. Ya, betul sekali, karena keselamatan itu kan lebih utama untuk kapal-kapal itu sendiri, dan ketika dia membawa penumpang bagi kapal yang bukan kapal penumpang itu kan sangat berisiko untuk penumpang itu sendiri dan kapal itu juga. Kalau bisa diinformasikan ini kepada seluruh pendengar ini, Kapten Yohanes, apa sebenarnya yang perlu diperhatikan dari kapal penyeberangan ini? Ya, yang perlu sangat diperhatikan bahwa karena kapal-kapal itu kan diawasi oleh khusus untuk kapal perikanan di bawah pengawasan perikanan. Tapi kalau khusus untuk kapal-kapal barang lainnya di bawah pengawasan Jasa Bandaran dan Petugas Pelabuhan Makassar. Jadi kalau kapal itu melakukan suatu pelayaran atau berangkat dari suatu pelabuhan, terlebih dahulu dia harus melapor kepada petugas. Petugas supaya nanti diperiksa kapalnya. Kalau kapalnya sudah layak naik laut, maka dikeluarkanlah surat persetujuan berlayarnya dari instansi pemerintah di pelabuhan yang punya tanggung jawab masing-masing untuk mengawasi kapal itu. Misalnya kalau kapal perikanan yang memberikan surat persetujuan berlayarnya itu adalah dari pihak perikanan. Kemudian kalau untuk kapal-kapal lainnya adalah kapal barang lainnya itu di bawah pengawasan Jasa Bandar. Jadi dari nakoda atau pengurus kapal itu sendiri akan membuat permohonan kepada Jasa Bandar bahwa kapalnya akan berangkat tujuan mana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh kapal itu sendiri. Nah, nanti dari petugas kebandaran itu akan memeriksa kapalnya. Pemeriksa kapalnya termasuk muatannya, ABK-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah semuanya memenuhi persyaratan untuk kapal dinyatakan layak laut dan muatannya juga itu tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan, maka kapal itu boleh atau dapat diproses penerbitan surat persetujuan berlayarnya. Kapal itu boleh berada di wilayah. Jadi sebenarnya pengawasan ini selalu ada ya? Pengawasan itu 24 jam. 24 jam. Ya, tidak pernah terlepas. Namun kalau dari pihak nakoda atau ABK kapal menghindar daripada petugas, maka itulah kemungkinan itu bisa terjadi suatu bahaya. Dan tadi juga dari hasil informasinya Kapten Yohanes, kalau sebenarnya KM Ladang Pertiwi 02 ini berlayar tanpa sepengetahuan petugas di Pelabuhan Pawatere. Nah, apakah ada potensi ini mengabaikan aturan yang ada ini, Kapten? Ya, sudah tentu mengabaikan aturan yang ada, karena ada kemungkinan besar nakoda tidak mau diperiksa kapalnya oleh petugas.
sehingga dia berangkat sendiri tanpa pemberitahuan petugas. Nah, itu artinya bahwa kemungkinan kapal itu tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya melebihi muatan atau membawa penumpang. Nah, itu sudah merupakan satu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Karena adanya pelanggaran, apakah akan ada sanksi diberikan nantinya ini? Kepada siapa dan bagaimana ini, Kapten Yohanes? Bisa diinformasikan? Nah, itu akan nanti setelah ini semua korban ditemukan, kemudian sudah nyatakan bahwa pencarian telah ditutup atau sudah selesai, maka semua yang terkait di dalamnya itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi pertama dimintai keterangan, kemudian nanti kalau sudah dijadikan sebagai tersangka, baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sanksi dan hukumannya itu nanti dari pihak pengadilan nanti akan menentukan. Iya. Berkaca dengan kejadian ini, Kapten Yohanes ya, peristiwa tenggelamnya kapal yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana nanti, apakah akan ada upaya-upaya ataukah ada checkpoint yang kembali harus dilakukan sebelum pemberangkatan penyeberangan ini yang sudah dipersiapkan untuk meminimalisir atau bahkan menolkan kecelakaan-kecelakaan di laut ini, Kapten Yohanes? Ya, baik Bu. Itu tetap kita edukasi setiap hari, setiap saat kepada mereka agar supaya selalu memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan kelautan kapal bila mana proses pelayaran atau keluar dari pelabuhan. Jadi itu setiap saat kita edukasi, setiap saat. Karena kalau dia melaporkan dengan baik kepada kami dan kalau kapalnya itu memenuhi persyaratan atau kelautan, itu tidak ada permasalahan. Berarti kan dia bisa berangkat dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun bila mana tidak memenuhi, maka itu kapal itu bisa ditunda untuk melakukan pelayaran. Demikian Bu. Memang begitu, sangat pentingnya pengawasan ya, Kapten Yohanes, sebelum dilakukan pelayaran ya. Yang terakhir mungkin Kapten Yohanes, ada harapan yang ingin diinformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada calon penumpang yang berkaca dengan kejadian saat ini terkait tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 di Kabupaten Pangkep. Apa yang ingin disampaikan atau ada harapan dari Kapten Yohanes sendiri? Sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di kepulauan-kepulauan, agar supaya menggunakan kapal-kapal yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kita telah menyediakan kapal perintis, di mana bisa digunakan oleh masyarakat, dan kapal perintis itu ukurannya besar, nyaman, dan bisa mampir di pulau-pulau terdekat. Jadi diharapkan kepada semua penumpang atau masyarakat supaya memilih kapal yang laik laut, yang risikonya kecil. Semua itu punya risiko, tapi dengan adanya kapal yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu kapal perintis yang bisa berlayar ke pulau-pulau terdekat, khususnya di Makassar sini, Sulawesi, maka itu akan sangat mengurangi musibah atau kecelakaan di laut. Jadi itu mungkin yang harapan kami. Jadi kalau ada yang mengajak naik kapal-kapal barang atau kapal kayu atau kapal nelayan untuk menuju ke pulau, sebaiknya masyarakat itu menolak. Menolak. Lebih baik naik kapal perintis yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Demikian Bu. Jadi kembali ke masyarakatnya lagi nih untuk berani menolak ya Pak Kapten ya? Ya. Masyarakat itu kalau mau berani menolak, yang kalau mau selamat ya harus berani menolak. Masyarakat kalau mau selamat harus berani menolak ini. Ya, cuma ada kecenderungan juga masyarakat kita di sini, saudara kita, karena mereka kan orang-orang kepulauan yang memang hari-harinya bergerak di air, di laut untuk mencari nafkah. Jadi kadang-kadang mereka menganggap bahwa naik kapal ikan atau naik kapal kayu itu sudah merupakan kehidupan hari-hari mereka. Namun mereka lupa bahwa kondisi kapal, kondisi cuaca itu semuanya tidak bisa ada yang bisa mengetahui kapan dan di mana dan seperti apa cuaca itu bisa terjadi, sehingga tiba-tiba bisa membahayakan buat masyarakat kita itu sendiri, yang akhirnya terjadi korban jiwa seperti yang terjadi saat ini, yang di mana kapal itu dihantam sama ombak, kemudian air masuk ke dalam kapal, kemudian kapal tenggelam, sehingga saudara-saudara kita masyarakat itu bisa mengalami musibah, kapalnya tenggelam sehingga tercerai di laut
dan syukur alhamdulillah sekarang sudah 31 orang ditemukan dan dalam keadaan selamat. Demikian Bu. Sementara. Jadi memang perlu sangat perlu ini edukasi kepada seluruh masyarakat. Jangan sampai kebiasaan itu bisa menghilangkan nyawa ya, Kapten Yohanes ya. Baiklah. Dan kami juga sangat mengharapkan dari RRI Makassar, Sulawesi ini sudah juga selalu mengedukasi kepada masyarakat kepulauan agar supaya selalu memikirkan keselamatan dan keamanan ketika melakukan suatu perjalanan pelayaran dari pulau ke pulau dan lebih baik menggunakan kapal-kapal yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Demikian Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih waktunya Kapten Yohanes Kosotedang sudah bersama dengan Pro 1 dari Makassar. Sukses selalu dan sehat selalu ya Kapten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kembali seluruh warga masyarakat Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kita dengan Kapten Yohanes Kosotedang. Beliau adalah Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Syah Bandar Utama Makassar. Dan di mana dari hasil informasi yang sudah didapatkan bahwa untuk korban ini totalnya semua 42 orang dan 31 orang ini sudah ditemukan dalam keadaan selamat ya. Dan tadi juga sudah diinformasikan kalau sebenarnya peristiwa tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 ini di perairan Selat Makassar, tepatnya di Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep ini tanpa sepengetahuan petugas di Pelabuhan Pawo Tere saat melakukan pelayaran ya. Jadi memang banyak hal tadi yang sudah disampaikan untuk terus mengedukasi masyarakat yang ada di kepulauan untuk tetap mementingkan nyawa ya. Karena memang kebiasaan-kebiasaan ini perlu ditinggalkan demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Senin 30 Mei 2022. Saya bersama dengan rekan Iqbal ya di meja operator dan juga rekan pengarah acara ada rekan Hayati dan Hasir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Woi sakit apa lu bro? Berobat gih? Punya kartu JKN kan? JKN?